Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang bangun ruang sisi datar. Materi yang akan kita pelajari, yang pertama ada jaring-jaring kubus dan balok, yang kedua rumus luas permukaan kubus dan balok, yang ketiga jaring-jaring prisma, yang keempat rumus luas permukaan prisma, yang kelima ada rumus volume kubus dan balok. Kubus merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 6 buah persegi. Unsur-unsur kubus yang pertama ada sisi kubus. Sisi kubus adalah suatu bidang persegi yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk dan ukurannya sama. Yang kedua ada rusuk kubus. Rusuk kubus adalah ruas garis yang merupakan perpotongan dua bidang sisi pada sebuah kubus. Rusuk kubus dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada rusuk datar dan rusuk tegak. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan. Kubus mempunyai 8 titik sudut. Diagonal bidang. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan 2 titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Di dalam kubus terdapat 3 macam diagonal. Yang pertama ada diagonal sisi, yang kedua ada diagonal bidang, dan yang ketiga ada diagonal ruang. Jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian sisi-sisi kubus yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Nah, ini merupakan contoh dari gambar jaring-jaring ya. Nah, di sini tugas kalian mencari mana sih yang merupakan jaring-jaring kubus. Nah, caranya untuk menentukan jaring-jaring kubus itu, nih alatnya yang harus disiapkan ada folio atau HVS, gunting, kemudian pensil dan penggaris. Caranya, gambar setiap jaring-jaring tersebut pada folio atau HVS. Yang kedua, kemudian guntinglah mengikuti pola tersebut. Yang ketiga, lalu bentuklah mengikuti pola tersebut. Oke, yang selanjutnya bangun ruang sisi datar balok. Balok merupakan sebuah bangun ruang beraturan yang dibentuk oleh 3 pasang persegi. Panjang yang masing-masing memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Unsur-unsur balok. Nah, unsur-unsur balok ini sama dengan unsur-unsur kubus ya. Ada sisi, rusuk, dan titik sudut. Yang pertama, sisi. Balok memiliki 3 pasang persegi panjang. Masing-masing sisi yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Balok memiliki 2 sisi
yaitu dikelompokkan menjadi dua bagian ya. Ada sisi datar dan sisi tegak. Yang selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk balok juga dikelompokkan menjadi dua bagian. Ada rusuk datar dan rusuk tegak. Balok memiliki 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Yang selanjutnya ada titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Balok mempunyai 8 titik sudut ya. Nah, ini sama dengan kubus. Diagonal balok. Diagonal merupakan garis yang menghubungkan dua titik sudut sebidang yang saling berhadapan. Pada balok terdapat 3 macam diagonal. Ada diagonal sisi dan bidang diagonal balok. Yang selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut tidak sebidang yang saling berhadapan. Yang selanjutnya ada jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok merupakan rangkaian sisi-sisi balok yang jika dibentangkan terbentuk sebuah bidang datar. Kemudian ini ada contoh dari jaring-jaring balok. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada tugas latihan lagi. Buatlah jaring-jaring balok dengan menggunakan media kardus yang berbentuk balok. Oke. Jadi di sini kalian mencari seperti bungkus Pepsodent, itu kan bentuknya seperti balok. Nah, nanti langkah-langkahnya bisa kalian lihat di sini ya. Alat yang disiapkan sama seperti membuat jaring-jaring kubus tadi. Ada kertas folio, gunting, pensil, penggaris. Kemudian materi yang selanjutnya menentukan rumus luas permukaan kubus. Karena permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama, maka luas kubus dengan panjang S adalah 6 dikali luas persegi. Jadi 6 dikali S kuadrat. Luas permukaan diukur dengan satuan persegi. Nah, selanjutnya menentukan rumus luas permukaan balok. Menghitung luas permukaan balok dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi. Prisma. Yang selanjutnya bangun ruang prisma. Prisma merupakan bangun ruang yang mempunyai sepasang sisi kongruen dan sejajar, serta rusuk-rusuk tegak saling sejajar. Sifat-sifat prisma: bidang alas dan bidang atasnya sejajar dan kongruen. Bidang sisi tegak berbentuk persegi panjang. Semua rusuk tegaknya sejajar dan sama panjang. Semua bidang diagonalnya berbentuk jajar genjang. Banyaknya bidang diagonal segi N adalah N/2. Banyak diagonal ruang dalam prisma segi N adalah N dalam kurung N-3. Nah, di sini ada latihan lagi ya. Di sini tugas kalian menggambar jaring-jaring prisma segitiga. Nih, seperti gambar di sini ya, ada 4 macam contoh jaring-jaring prisma.
Jadi tugas kalian di sini menggambar jaring-jaring prisma segitiga itu. Nah, langkah dan bahan bisa kalian lihat di sini ya. Ini sama saja seperti kalian menggambar jaring-jaring kubus dan balok. Alat dan bahannya juga sama. Yang selanjutnya menentukan rumus luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma sebuah prisma adalah jumlah semua luas sisi prisma. Pada semua prisma tegak berlaku luas permukaannya sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Oke, yang selanjutnya menentukan rumus volume kubus. Volume adalah isi dari bangun ruang. Volume diukur dengan satuan kubik. Nih, misalkan suatu perusahaan mengemas produk makanan dalam kardus yang berbentuk kubus dengan panjang rusuk 1 dm. Kemudian kotak-kotak makanan itu dimasukkan ke dalam kardus yang lebih besar dengan panjang rusuk 4 dm. Maka banyaknya kotak yang ditampung kardus tersebut adalah pada bagian bawah akan menampung sebanyak 4 kali 4 kotak atau sama dengan 16 kotak. Pada bagian atas terdapat 4 tumpukan, sehingga banyaknya adalah 4 dikali 16, yaitu 64 kotak. Jadi, banyaknya kotak yang dapat ditampung adalah 64 kotak. Dari kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa mengetahui volume kubus adalah jadi dari contoh di atas kita dapat mengambil kesimpulan kalau volume kubus itu sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, atau V sama dengan S pangkat 3 atau S kubik. Yang selanjutnya yaitu rumus volume balok. Volume balok dapat dihitung dengan rumus volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Oke, baiklah, sekian pada pertemuan kali ini. Dipelajari lagi ya yang sudah saya sampaikan ini, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.